Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Martini dari kelas Manajemen Reguler D dengan NIM 34022101118. Pada video kali ini, saya akan menghitung profitability index, break-even point, profitability ratio, dan benefit cost ratio. Oke, langsung saja untuk yang pertama yaitu profitability index. Untuk profitability index, tabel mesin A dan mesin B, saya ambil dari net present value yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Untuk pengerjaannya, profitability index, rumusnya yaitu sama dengan total present value dibagi dengan initial investment, kemudian enter. Untuk profitability index mesin B, rumusnya sama, yaitu sama dengan total present value dibagi dengan initial investment, kemudian enter. Nah, dapat diketahui bahwa profitability index mesin A lebih besar dari profitability index mesin B. Kemudian untuk break-even point, di sini merupakan studi kasus. Perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces. Dan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta rupiah dan biaya variabel 2.500.000 rupiah. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Oke. Di sini untuk jumlah produknya yaitu 20.000 dan harga jual per unitnya 250. Untuk menghitung total penjualan sama dengan jumlah produk dikali dengan harga jual per unit. Kemudian enter. Kemudian biaya tetapnya 2 juta, total biaya variabel 2.500.000, biaya variabel per unit 125, dan untuk biaya variabel dibanding penjualan, rumusnya yaitu sama dengan biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual per unit. Kemudian enter. Untuk BEP dalam unit, rumusnya yaitu sama dengan biaya tetap dibagi kurung buka harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Kemudian tutup kurung enter. Nah, untuk BEP dalam unit yaitu hasilnya 16.000. Di sini artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit. Untuk BEP dalam rupiah, rumusnya yaitu sama dengan biaya tetap dibagi kurung buka 1 kurangi biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual per unit. Kemudian tutup kurung enter. Hasilnya yaitu 4 juta rupiah. Artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta rupiah. Selanjutnya untuk profitability ratio di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu profit margin. PT Nisrina Sidkin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI-nya 4 juta, NS 24 juta. Untuk menghitung PM atau profit margin yaitu sama dengan kurung buka NOI dibagi dengan NS, kurung tutup, kemudian dikali dengan 100%. Kemudian enter. Hasilnya 16,7%. Kemudian yang kedua yaitu earning power atau EP. PD Wafa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 4 juta, TA-nya 15 juta.
Kemudian kita hitung EP-nya, yaitu sama dengan, masih sama seperti rumus yang PM, kurung buka, NOI dibagi dengan TA, kurung tutup, kemudian dikali dengan 100%. Kemudian enter. Lalu untuk yang ketiga yaitu Return on Investment atau ROI. CV Keisha mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 4 juta. Untuk TI-nya yaitu 12 juta rupiah dan cost of capital-nya yaitu 20%. Untuk menghitung ROI sama dengan kurung buka NOI dibagi dengan TI, kurung tutup, kemudian dikalikan dengan 20%. Kemudian, rentabilitas modal sendiri. PT Dendi Sentosa mempunyai data sebagai berikut. Net operating income atau penjualan bersih tahun 2011 sebesar 10 juta, kemudian interestnya 5%, dan taxesnya 10%. Untuk menghitung EAT di sini yaitu sama dengan NOP dikurangi kurung buka NOP dikali dengan interest, kemudian ditambah NOP dikali dengan taxes. Kemudian tutup kurung enter. Hasilnya yaitu 8.500.000. Nah, untuk yang EAT di sini kita ambil saja dari tabel di atas. Untuk menghitung rentabilitas modal sendiri yaitu sama dengan kurung buka EAT dibagi dengan modal sendiri atau MS kurung tutup, kemudian dikali 100%, kemudian enter. Selanjutnya, untuk menghitung benefit cost ratio di sini dibagi menjadi 3. Maksud saya 2, benefit dan cost tetap dan juga benefit dan cost tidak tetap. Untuk menghitung benefit dan cost tetap, di sini suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar. Ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10 tahun, dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Hitunglah BC rasio dari proyek pengairan tersebut. Untuk menghitung BC rasio yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya, kemudian enter. Selanjutnya, untuk benefit dan cost tidak tetap di sini dibagi menjadi 3 yaitu biaya tahun ke-1, biaya tahun kedua, dan juga biaya tahun ketiga. Untuk biaya tahun ke-1, initial investment sebesar 1 miliar, rate-nya 5%, nilai residu 10%, depresiasi 30%, biaya operasional 20 juta, total biaya 100 juta, benefit per tahunnya 126. Untuk menghitung BC rasio yaitu sama dengan 126 juta rupiah dibagi 100 juta. Kemudian enter. Untuk biaya tahun kedua, penghitungannya sama yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya. Kemudian enter. Untuk biaya tahun ketiga juga sama. Rumusnya yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Kemudian enter. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.